saya pikir bagaimana bisa lebih jelas, karena saya bisa bicara tentang pertanyaan riset atau masalah eh, seperti bebas, tapi tidak ada tidak cukup detail, dan saya kira mungkin baik untuk ambil dua contoh yang saya terkait. Satu, yang pertama saya mau bicara tentang, saya mau contoh itu, mau menjelaskan pertanyaan riset dan bagaimana dan operasionalisasi dan lain-lain dari di atas pengalaman saya dengan riset gerakan politik orang Maluku di Belanda. Ini sebetulnya itu S31 saya, dan ini ada covernya buku namanya RMS van Ideaal tot Symbool, maksudnya Republik Maluku Selatan dari ideal sampai simbol. Nah, karena itu konklusi saya yang paling kuat adalah itu sewaktu orang Maluku Belanda datang ke Belanda, orang itu bekas tentara kolonial tahun 51, itu RMS Republik Maluku Selatan, itu satu gerakan separatis di Maluku. Di Maluku ada satu idea politik, tapi sekarang itu setelah berapa tahun, 70 tahun, itu RMS untuk orang Maluku Belanda jadi lebih banyak sebagai simbol untuk identiti mereka di negeri Belanda. Nah, nanti saya menjelaskan sedikit lebih. Dan itu yang satu contoh. Yang kedua, contoh kedua, ini kami yang ikut uh, kuliah umum kemarin sudah 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 tahu sedikit tentang itu. Ini programnya kekerasan tentara Belanda di Indonesia 4549. Itu satu program. Itu sebetulnya itu satu program riset, dan karena saya pikir semua contoh ini karena kemarin sudah bicara sedikit tentang program ini, dan uh, itu yang aneh untuk ada contoh dua, satu dari satu riset dan satu contoh dari dari program dengan beberapa riset. Oke, mulai dengan masalah apa? Itu kami bisa lihat di atas ada covernya, itu seperti tadi. Ini covernya stiker saya, ini covernya buku utama atau buku payung dari program. Dan kalau saya bicara tentang satu dari contoh, kami bisa lihat, karena ini tentang contoh yang program ini. Nah, ini ada masalah apa? Kenapa? Itu apa tuh masalah? Masalah adalah observasi atau identifikasi soal atau masalah atau situasinya sebelum kami mulai pikir tentang riset. Karena ini identifikasi masalah atau soal atau observasi ada dasar untuk mulai pikir tentang um, penelitian. Ini juga penting karena tergantung masalah, nanti kita harus rumuskan pertanyaan riset. Dan itu penting untuk mengerti masalah sebelum kami menulis pertanyaan riset. Itu kami harus selalu kembali ke idenya, itu observasi apa tentang soal atau masalah. Kalau kami mau menulis sub question atau pertanyaan riset yang utama. Nah, ini untuk proyek programnya kekerasan tentara Belanda di perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa hal. Ada cerita-cerita yang berulang tentang kekerasan Belanda pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kadang-kadang di diskusi umum atau publik di Belanda, kadang-kadang ada diskusi dan diskusinya hilang lagi dan muncul lagi. Ada orang yang bilang ya ada dulu ini ada banyak kekerasan, ada orang yang bilang tidak, itu sudah ada, tidak ada diskusi. Terus ada beberapa foto ditemukan, itu foto-foto dari orang Indonesia dieksekusi oleh Belanda, tentara Belanda. Nah, ada lagi ada apa uh, ada diskusi tentang kekerasan Belanda, tentara Belanda pada perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Nah, itu ada seperti ombak. Ada ombak dan ada diskusi, itulah. Dan kalau kami lihat di Belanda, apa yang pengetahuan yang tidak resmi, tapi pengetahuan yang lebih ke dalam untuk tentang kekerasan tentara Belanda di Indonesia, hanya ada laporan ekses. Laporan ekses itu satu lapor dari pemerintah Belanda tahun 69, karena sebelumnya tahun 68 juga ada ini ombak diskusi, ada banyak diskusi karena satu orang yang bilang saya terlibat dengan di dalam kekerasan dan sebetulnya itu seperti war crimes dan selain-lain. Pemerintah Belanda mengusul satu lapor untuk lihat apa yang terjadi waktu dulu. Nah, ini apa yang terjadi sewaktu di tentara Belanda di Indonesia. Ini hasilnya itu laporan. Laporannya itu namanya excess nota, laporan ekses. Kenapa laporan ekses? Karena idenya itu yang hasilnya atau konklusinya dari peneliti ini adalah ada kekerasan, tapi kebanyakan tentara Belanda mereka tidak tidak ikut dalam kekerasan ini. Kalau ada kekerasan ini hanya satu ekses, ada itu seperti it's extraordinary. Ini bukan patron, itu tidak biasa, tidak setiap hari-hari, tapi kadang-kadang ada kekerasan. Tapi ini yang apa tuh hasilnya resmi tentang ide itu sewaktu tentara Belanda antara 45-49 di Indonesia, hanya ada beberapa kali ada kekerasan terlalu kuat. Nah, di dalam diskusinya ada kontroversi dan ada emosi. Itu kalau mereka ada peringatan dan kalau mau interpretasi sejarah. Dan karena ini kontroversi dan emosi, uh, ada keinginan apa yang terjadi dulu, fakta, wawasan, dan coba menjelaskan apa yang terjadi. Juga kena kontroversi dan emosi, karena ini kontroversi dan emosi, ada orang yang bilang kami harus menilai dimensi moral, tapi dengan hati-hati. Kami tidak mau bilang kamu salah atau kamu salah, itu tidak hitam putih, tapi bagaimana yang ada. Nah, ada idenya dari kontroversi dan dari apa cerita yang berulang, muncul satu ide. Kalau kami bisa bikin analisis ilmiah, mungkin kami dapat menghasilkan yang untuk paham lebih baik tentang apa yang terjadi dulu dengan kolektif, tapi juga ada dengan individu, setiap soldadu atau di dalam resimen atau di seluruh tentara, bagaimana itu terjadi. Nah, ini yang masalah, karena ada sesuatu di dalam Belanda, di Belanda ada diskusi Belanda, apa yang tidak jelas, ada emosi, ada kontroversi. Nah, karena itu mereka bilang ada 3 lembaga, antaranya lembaga yang saya kerja, KITLV, yang bilang, oke, itu kalau kita lihat masalah yang ini, kami harus bikin penelitian sistematis, dan kami harus lihat apa yang terjadi dan apa yang terjadi dalam konteks yang mana. Nah, itu seperti satu hasil atau konklusi dari idenya masalah tentang kekerasan Belanda di Indonesia sewaktu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini masalah. Saya mau ke contoh 2. Saya mau banding-banding itu contoh dan S3 saya dan program kekerasan tentara Belanda. Ini sewaktu saya mau mulai dengan S3, itu awal tahun 90-an 90-an abad kemarin, saya sudah terkait dengan masyarakat Maluku di Belanda. Masyarakat Maluku di Belanda kebanyakan itu sewaktu saya mau S3, ada kira-kira 50.000 orang, dan mereka turunan dari orang Maluku yang bekas tentara kolonial yang berangkat ke Belanda tahun 51 setelah transfer of sovereignty, kedaulatan itu ke konferensi Meja Bundar.
dan karena di Maluku setelah konferensi meja bunga ada gerakan Republik Maluku Selatan yang separatis, ada beberapa orang 3.500 orang Maluku tentara kolonial TNL masih tidak di Maluku tapi di Java. Mereka mau ke Maluku untuk mendukung gerakan Republik Maluku Selatan ini, tapi negeri Belanda, pemerintah Belanda yang bertanggung jawab untuk saudara ini tidak mau, pemerintah Indonesia juga tidak mau. Nah, mereka bawa ke Belanda, tapi mereka datang ke Belanda dengan ide-ide politik untuk separatisme di Maluku, itu RMS. Nah, saya sewaktu saya mau pikir tentang saya punya, karena saya terkait dengan masyarakat Maluku, dan saya lihat bahwa sampai 90-an, itu maksudnya kira-kira 40 tahun, bukan, ya 40 tahun, tidak ada tidak ditulis sejarah gerakan politik Maluku di Belanda. Sebetulnya itu ada orang yang punya ide dan posisi tentang RMS, ada yang mendukung, ada yang tidak, ada anti dan selain-lain, tapi tidak ada menjelaskan uh, apa yang terjadi, kenapa itu gerakan politik di Maluku, gerakan politik Maluku di Belanda berkembang dan artinya dan selain-lain. Tidak ada gambar dari perspektif sejarah, dan saya pikir ini ada satu masalah karena ada beberapa tahun 70-an ada beberapa aksi-aksi oleh anak-anak Maluku yang teroris, aksi teroris, dan kalau kami tidak ada gambar dari perspektif sejarah atau tidak ada riset sejarah untuk mengerti atau paham apa yang terjadi, kami tidak bisa nilai atau tidak bisa mengerti itu aksi-aksi seperti itu. Nah, dan saya pikir itu yang mungkin tidak setuju dengan idenya RMS adalah satu ide nasionalisme, tapi untuk orang Maluku itu suatu dulu itu satu, mereka merasa itu yang ide RMS itu nasionalisme, ideal nasionalisme. Dan itu sampai 90-an tidak ada banyak orang yang menjaga ideal dengan serius, seperti karena kami dari luar bisa bilang ini bohong atau mimpi, tapi kalau orang percaya sendiri, kami harus mengerti dari mereka punya posisi. Nah, dan saya juga pikir itu ada satu masalah, dan saya juga mengerti bahwa nasionalisme ini bukanlah sesuatu hal yang kami bisa dapat di kulkas dan makan 30 tahun setelahnya yang merasa masih sama. Seharusnya ada perkembangan, seharusnya ada pergantian itu, tapi hanya bisa mengerti kalau kami bikin riset tentang gerakan politik orang Maluku. Oke, ini yang masalah itu seperti identifikasi masalah atau soal sebelum kami bisa mulai untuk pikir tentang pertanyaan riset. Nah, itu pertanyaan riset untuk orang ini S3 saya yang saya tadi menjelaskan masalahnya itu belum diteliti dan lain-lain. Saya ada beberapa pikiran. Itu yang pertama, itu sebetulnya itu yang pertanyaan adalah karena tadi seperti tadi saya bilang kami tidak bisa mengerti posisi-posisi orang Maluku atau dan aksi-aksi mereka kalau kami tidak ada riset untuk melihat perkembangan gerakan-gerakan. Itu saya bisa bilang dari ini saya memformulasi pertanyaan riset bagaimana sebenarnya nasionalis Maluku berkembang di Belanda sejak 51. Tapi kalau kita bicara tentang nasionalisme itu tidak hanya tentang gerakan, tapi juga tentang ide. Nah, karena itu saya tambah ini tidak hanya bagaimana sebenarnya itu berkembang, tapi secara organisasi maupun ideologi.
Nah, itu maksudnya saya sudah di dalam pertanyaan riset saya ada dua dimensi. Ini nasionalisme cukup lengkap, tapi kalau saya bicara nasionalisme, saya juga bicara sebagai nasionalisme organisasi, gerakan, atau ideologi, atau ide. Dan karena nasionalisme dan saya seperti tadi saya bilang kalau kami mau mengerti aksi-aksi anak Maluku di Belanda yang aksi teroris, kami harus tidak hanya bicara tentang organisasi dan ideologi, tapi juga bertanya artinya untuk orang, supaya kami bisa lihat perspektif mereka dan kami bisa mengerti gerakan atau apa aktivitas atau kegiatan dari pihak orang Maluku di Belanda. Nah, nah itu tapi itu masih pertanyaan riset cukup itu utama, masih lengkap, masih seperti apa payung untuk untuk uh, untuk penelitian. Oke, saya mau ke pertanyaan riset yang dari program. Uh, Tadi saya bilang saya menjelaskan masalah. Masalah ada ini kontroversi, ada emosi, ada satu posisi resmi yang bilang hanya ada ekses dan lain-lain. Karena itu seharusnya dan ada kemauan, keinginan untuk tahu lebih dan riset dan sebetulnya itu ada itu yang pertanyaan riset untuk programnya jadi cukup simple. Karena kalau kami mau mengerti atau mau uh, nilai emosi dan interpretasi, kami dulu harus tahu kekerasan apa yang dilakukan tentara Belanda pada tahun 45-49. Itu seperti rekonstruksi, seperti itu kami ada emosi, kami ada interpretasi yang orang tidak semua setuju. Ada yang bilang ada kekerasan banyak, ada yang bilang ya tidak ada. Nah itu hanya kalau kami bisa itu ini kami perlu untuk riset lebih tentang fakta-fakta apa yang terjadi. Ini ketung dulu sebelum untuk coba untuk paham, kami harus tahu apa yang terjadi. Lebih sistematis, bukan yang ekses-ekses tapi lebih sistematis. Dan itu karena hanya ambil fakta-fakta di untuk seperti rekonstruksi apa yang terjadi antara 45 49 tidak cukup karena fakta-fakta hanya tidak menjelaskan apa yang terjadi. Nah, karena itu yang kami bilang tidak hanya yang fakta-fakta, tapi kami juga harus lihat konteksnya apa. Konteksnya apa? Kenapa sesuatu yang terjadi, kenapa itu terjadi? Di dalam konteks yang mana? Nah, supaya ada latar belakang fakta-fakta. Dan sebagai satu reaksi kepada laporan ekses, ada pertanyaan adalah pola atau tidak. Itu maksudnya ada fakta, latar belakang fakta, konteksnya, dan kami mau lihat apa tuh itu yang fakta-fakta ada fakta sendiri atau fakta dalam pola, ada patron, ada itu sistematik atau tidak. Nah ini maksud ada satu pertanyaan riset yang masih cukup lengkap, tapi untuk mengerti apa yang terjadi sewaktu 45-49 supaya kami bisa paham situasi dan bisa uh, ikut dalam lebih baik dalam diskusi yang ada masalah. Atau itu yang penting untuk lihat kalau dari masalah kami pergi ke pertanyaan riset yang sedikit yang tertentu untuk mengerti untuk balas atau seperti jawaban untuk masalah yang tadi kami mengidentifikasi.
Ini yang saya mau ke apa tingkat yang lain, karena ini yang pertanyaan yang cukup tadi, yang pertanyaan riset ini cukup cukup lengkap, cukup luas dan bisa bisa masih bisa kemana-mana. Kan itu ada sub question, sub pertanyaan, atau kami bilang juga bisa bilang itu operasionalisasi. Bagaimana kami bisa seperti tadi itu yang riset ini, pertanyaan riset, bagaimana sebenarnya nasionalisme Maluku berkembang di Belanda sejak 51 organisasi dan ideologis. Bagaimana saya bisa menjelaskan atau membalas pertanyaan ini? Nah, karena itu ada operasionalisasi. Ini operasionalisasi itu mengapa nasionalisme Maluku berkembang seperti ini? Dan ini masih terlalu luas karena perkembangan nasionalisme atau gerakan-gerakan tidak di dalam apa tidak di apa saya cari bahasa kata bahasa Indonesia yang baik itu not not in tidak di dalam ada latar belakang, ada konteks dan ada beberapa dimensi-dimensi atau faktor-faktor yang bisa menginfluence, ada dumping untuk apa, ada uh, influence untuk berkembangan ide nasionalisme tapi juga gerakan nasionalisme. Dan saya untuk mengerti ini itu yang operasionalisasi karena saya identifikasi beberapa wilayah atau domain atau latar belakang yang bisa menginfluence perkembangan gerakan atau idealisme orang Maluku di Belanda. Ini dulu hubungan dengan Indonesia khususnya Maluku. Nah, apa yang terjadi di Indonesia ada influence untuk idenya nasionalisme Maluku di Belanda atau kedudukan sosial orang Maluku di Belanda. Nah, itu posisi mereka di Belanda juga ada influence untuk mereka. Kalau umpamanya uh, kebanyakan orang Maluku dapat kerja sebagai PNS, mungkin mereka tidak bisa berpolitik lagi. Nah, maksudnya itu ada satu dimensi yang bisa mengatur atau mengganggu atau influence untuk perkembangan nasionalisme ideologis itu seperti ideal, tapi seperti gerakan juga. Terus tentu saja juga ada politik internasional. Nah, tadi saya itu mungkin karena mereka punya inspirasi dari PLO orang Palestina atau dari gerakan-gerakan Afro-Americans. Nah, maksudnya itu yang itu politik internasional juga ada satu latar belakang untuk mengerti perkembangan karena perkembangan nasionalisme Maluku di Belanda tidak sendiri-sendirian. Itu selalu ada influence. Dan sebetulnya juga ada influence atau dimensinya perkembangan internal komunitas Maluku di Belanda. Karena kami uh, tidak bisa karena komunitas Maluku Belanda tidak satu apa ini mungkin ada cohesion tapi tidak mereka tidak semua sama. Mungkin ada di dalamnya ada gerakan yang ada orang yang apa ada uh, kompetisi atau ada orang yang cari muka, ada beberapa gerakan-gerakan yang lain, ada suku lain dan selain-lain, ada orang yang punya latar belakang lain. Itu kami harus kalau mau mengerti perkembangan nasionalisme orang Maluku Belanda, saya harus lihat kepada latar belakang perkembangan internal komunitas Maluku di Belanda juga. Nah, ini yang pertama, itu sebetulnya itu satu pertanyaan tentang perkembangan nasionalisme maupun ideologis maupun gerakan organisasi. Nah, kami sudah lihat itu operasionalisasi bahwa saya mengerti untuk paham itu apa yang saya identifikasi saya untuk mengerti atau paham perkembangan nasionalisme, saya juga harus lihat hubungan dengan Indonesia.
pendudukan sosial orang Maluku di Belanda, perkembangan politik internasional, dan perkembangan internal komunitas Maluku di Belanda. Nah, karena yang terakhir itu yang perkembangan internal komunitas Maluku Belanda, karena saya tahu ada orang yang punya posisi beda, saya tambah satu sub question, perbedaan orientasi apa yang dapat ditunjukkan dalam subkelompok yang apa yang ya data itu latar belakang beda. Mereka mungkin kenal generasi, ada asal-usul, ada sosioekonomik di dalam komunitas. Itu sebetulnya itu pertanyaan tiga itu satu pertanyaan yang ikut pertanyaan 2D. Karena perkembangan internal komunitas Maluku, saya harus menjelaskan itu apa yang apa perkembangan internal, apa artinya, what do I mean with it. Nah, saya mean itu maksud saya adalah di masyarakat Maluku Belanda ada dari Maluku Tenggara. Mereka merasa punya budaya lain dari orang Maluku Tengah. Generasi 1, 2, 3, 4 mungkin punya posisi lain juga. Nah, itu maksudnya untuk operasi untuk ambil dalam penelitian. Saya kira itu jelas kalau itu kami sudah dari masalah yang cukup luas, terus ada lebih kecil ke pertanyaan riset, dan setelahnya masih ada operasionalisasi untuk supaya nanti saya bisa peneliti tentang gerakan atau nasionalisme Maluku di Belanda cukup lengkap dan bisa balas pertanyaan riset saya. Saya ke contoh yang lain itu yang program kekerasan tentara Belanda. Nah, itu kami sewaktu kami mempersiapkan penelitian ini, kami juga ada beberapa proyek. Itu kemarin saya lupa apa saya bicara tentang itu, tapi ini penting untuk ini itu ada kira-kira 9 tahun ini, dan itu proyek bisa dimengerti atau bisa dipaham seperti operasionalisasi dari pertanyaan riset yang tadi, apa yang terjadi sewaktu 45-49, apa yang terjadi kekerasan tentara Belanda sewaktu 45-49. Nah, sewaktu kami mulai, kami sudah lihat, sudah baca banyak buku karena ada tulisan, ada riset lebih banyak. Kami lihat apa yang sudah ditulis, apa yang sudah ditulis, dan itu kami tidak usah peneliti apa yang sudah diteliti. Nah, karena itu kami pikir, oke, ada beberapa hal yang paling penting. Ini yang pertama, itu awal 45-49 itu awalnya itu di Belanda kami bilang ini periode bersiap karena ada kekerasan dari anak pemuda Indonesia kepada orang Indo-Eropa, orang Cina, ke orang Maluku. Ini sebetulnya orang yang diterima seperti mereka mau dukung plan Belanda yang untuk kembali ke Indonesia. Ini satu periode mungkin 6 bulan, tapi cukup lama dengan banyak kekerasan, dan Republik Indonesia belum cukup organisasi masih dikembang karena baru ada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi itu satu proyek, itu akhirnya dapat nama kekerasan bersiap dan berdaulat masa peralihan 45-49 46. Sorry, apa? Ada orang. Oke. Ibu Wati. Oke. Sorry. Nah, itu saya kira itu kenapa ini operasionalisasi, karena untuk mengerti apa yang terjadi selama 45-49, kami harus lihat ke waktu dulu yang pertama.
Karena itu seperti kunci untuk mengerti apa yang terjadi setelahnya. Nah, itu seperti operasionalisasi dari pertanyaan riset. Dan kami pikir ini seperti tadi, itu ada konteks politik internasional. Bagaimana international world mengganggu atau intervensi dalam prosesnya kekerasan atau tentara Belanda di Indonesia. Administratif Belanda dan India Belanda. Dan untuk mengerti, untuk paham itu lebih baik untuk lihat tidak hanya ke perang-perang dekolonisasi di Indonesia, tapi juga di negara lain supaya bisa dumping dan lihat apa yang sama-sama. Terus ada kalau lihat itu kekerasan Belanda, tentara Belanda seperti satu tentara yang cukup diorganisir sudah, tapi yang melawan ini belum ada tentara seperti yang dari Belanda dengan tank dengan alat dan latihan dan selain-lain. Nah, itu mereka bilang itu seperti perang asimetris. Tapi sudah ada menulis banyak dan apa yang masih ada ilmuwan yang belum ada, ini perang intel. Bagaimana dengan intel dan kekerasan teknis? Karena biasanya yang sudah ditulis banyak tentang prajurit infanteri. Tapi bagaimana dengan bombing dari pesawat atau mortir dari jauh? Dan bagaimana dengan pengadilan? Kalau ada kekerasan, apa yang terjadi setelahnya? Nah, itu seperti operasionalisasi karena kami sudah tahu ada korpus dengan buku-buku dan penelitian sudah cukup lengkap, tapi apa yang belum diteliti kami mau bawa ke dalam proyek ini. Nah, itu yang seperti operasionalisasi dari proyek. Saya mau ke teori dan saya karena dua itu setelah diidentifikasi masalah dan riset pertanyaan riset dan sub questions, sebetulnya kami baru bisa cari teori yang tertentu. Nah, itu kalau saya bicara tentang gerakan politik, saya mau mengerti bagaimana orang dimobilisasi untuk ikut dalam gerakan. Nah, itu saya pakai resource mobilization theory. Bagaimana orang dimobilisasi untuk ikut dalam satu gerakan. Dan ada rational choice theory. Ini teorinya itu karena saya pikir kalau ada orang dimobilisasi, tapi bagaimana mereka pilih? Ini seperti mereka ikut rasanya, mereka ikut ramai saja, atau mereka juga ada idenya, ada rasio dalam pilihan mereka. Nah, itu digabung semua di dalam satu teori political opportunity structure. Itu apa yang saya mau menjelaskan dengan itu karena tadi saya bicara tentang itu yang political opportunity structure itu yang satu teori yang mencerita tentang bagaimana orang dimobilisasi dan apa maksudnya atau dampaknya di dalam mobilisasi dari ideologi. Nah, karena itu saya pikir itu yang untuk saya, untuk penelitian saya itu satu teori yang cukup cocok. Dan kalau saya mau kembali lagi ke pertanyaan itu bagaimana itu gerakan perkembangan nasionalisme, gerakan dan ideologis orang Maluku di Belanda, dan saya ada pertanyaan itu dengan struktur dan selain-lain itu sub questions, terus yang teori yang juga cocok karena itu tentang mobilisasi, tentang kenapa orang pilih untuk ikut. Nah, dan saya juga harus menjelaskan kalau saya bicara nasionalisme apa ini. Saya harus bicara tentang ideologi apa ini. Saya bicara tentang gerakan apa ini. Nah, saya harus menjelaskan atau definisikan saya punya konsep-konsep dalam ini. Tapi ini semuanya terkait dengan pertanyaan dan sub questions. Nah, itu yang proyek program. Jadi itu yang penting ada karena ada yang penelitian lebih ilmu sosial atau ada ilmu sejarah sejarah tentara dan ada beberapa disiplin-disiplin mereka itu proyek-proyek yang punya teori berbeda.
Tapi juga ada beberapa konsep-konsep yang cukup untuk semua. Karena kalau kami mau menulis bersama-sama, ada beberapa konsep. Saya mau kasih contoh tiga contoh. Em, apa tuh kekerasan? Karena kapan kami bicara kekerasan? Karena dalam perang selalu ada kekerasan. Nah, kami di Belanda ada satu way of saying itu it's grensoverschrijdend, lintas batas. Maksudnya itu moral, ya, nilai. Ini itu seperti kekerasan yang terlalu terlalu jauh. Kami bicara dengan orang hukum. Mereka bilang kalau bicara kekerasan lintas batas itu seperti kekerasan di luar negeri. Nah, ini ada beberapa interpretasi dari konsep. Nah, kami harus identifikasi atau agree, setuju dengan semua orang yang ikut, tapi juga dalam proyeknya, dalam programnya, apa tuh konteks, apa maksudnya kekerasan lintas batas. Kalau kami bicara konsep konteks apa? Ini konteks bagaimana? Karena ada konteks hanya di Indonesia atau juga ada konteks latar belakang prajurit yang soldado yang ikut dan selain-lain. Kami harus identifikasi konteks. Itu masih ada di dalam operasionalisasi, tapi lewat itu di lembaga teori sekarang untuk uh, uh, untuk penelitian. Nah, dan yang terakhir kejahatan perang. Karena tadi saya bilang itu ada banyak emosi dan lain-lain. Kami juga ada bicara lengkap untuk tentang bagaimana kalau kami mau menulis nanti, kapan kami bilang itu apa? eh, Kapan ketung bilang kami bilang itu satu kejahatan perang. Nah itu karena dan akhirnya kami bilang kami tidak mau bicara tentang kejahatan perang karena kejahatan perang itu terkait dengan ilmu hukum dan pengadilan. Kami mau bicara kekerasan karena kalau di kekerasan ada keperkosaan, ada pencuri, tapi ada orang yang dieksekusi, yang dibunuh dan selain-lain. Dan kami tidak mau pilih ini kalau hanya kejahatan perang, mungkin ada kekerasan yang tidak apa di dalam konsepnya kejahatan perang dan kami tidak kekerasan itu mungkin nanti di luar penelitian. Kami bilang itu seharusnya semua diambil di dalam program ini. Ini teori. Itu tapi masih lihat ada ini teorinya terkait dengan terkait dengan operasionalisasi. Itu yang konsep, yang sub questions dan pertanyaan riset yang pertama. Terus metode ini ada, saya kira itu untuk semua lebih lebih umum. Dan saya tidak mau bicara terlalu lama tentang itu karena nanti mungkin lebih baik untuk ada pertanyaan dan diskusi. Itu kalau kami metode itu untuk dua contoh, tapi ini biasanya kalau saya peneliti, saya selalu harus baca literatur. Saya baca itu riset yang sudah bikin supaya saya tidak uh, riset yang sama. Itu yang penting. Itu yang tadi saya menjelaskan tentang program karena kami tidak usah terlalu banyak tentang infanteri karena kami sudah tahu. Nah, itu tidak usah. Itu dan saya mungkin kalau ada sudah menulis tentang sesuatu, saya bisa ambil di dalam saya punya riset sendiri. Saya bisa ke arsip karena apa ada ya karena itu seperti dua-duanya orang Maluku suatu mereka datang di Belanda, kenapa mereka bawa ke Belanda? Itu pemerintah Belanda kasih bantuan, bagaimana itu bantuan? Saya coba untuk pergi ke arsip dan selain-lain. Tapi itu kalau saya menulis apa membaca arsip itu penting dua hal. Saya harus mengerti arsipnya karena
siapa yang menulis arsip? Tidak, arsip tidak ditulis. Tapi siapa yang menulis dokumen-dokumen di arsip? Kenapa itu ditulis? Kenapa itu masih ada? Nah, eh, contoh di arsip tentang orang Maluku di Belanda, saya lihat satu kali ada konflik dan ada laporan. Laporan masih di arsip, tapi laporan ditulis oleh pegawai Belanda. Nah, maksudnya itu punya perspektif pegawai Belanda, bukan perspektif orang Maluku. Maksudnya itu satu pihak saja, tapi saya bisa installer dia bilang kalau mau pakai arsip harus baca against the grain and along the grain. Maksudnya harus melewati uh, sumbernya, tapi juga anti harus coba balik. Nah, kalau saya baca yang laporan ini dan saya mau mengerti posisinya pegawai Belanda, saya paham seperti ini benar. Wah, itu saya bisa lihat karena dia bilang ada konflik tentang sesuatu dan itu tentang makanan dan dia bilang orang Maluku tidak bisa dipercaya karena dia juga menolak untuk kasih uang ke Belanda, ke pemerintah Belanda yang seharusnya di dalam peraturan. Nah, kalau saya baca along the grain dengan dari perspektif Belanda, saya mengerti karena dia marah kepada orang Maluku karena orang Maluku tidak dia menolak. Nah, terus kalau saya itu saya dan akhirnya untuk orang pegawai ini orang Maluku tidak dipercaya. Nah, itu perspektif orang pegawai Belanda. Kalau saya read against the grain, saya coba mengerti kenapa orang Maluku tidak mau kasih uang sebagai ditanya oleh peraturan. Nah, karena saya punya posisi yang saya itu sudah tahu cukup banyak, saya mengerti karena menurut dia mungkin itu peraturan dia merasa seperti ditipu. Itu dia tidak mau kasih uang karena itu seperti melawan, ada aksi protes dari dia. Nah, ini lebih politik. Nah, saya dari laporan ini saya bisa mengerti posisinya orang Maluku dan orang pegawai Belanda. Tapi saya harus kritis baca arsipnya atau dokumennya along dan against the grain. Nah, itu saya satu contoh saja, tapi itu kami selalu harus approach arsip dan sumber-sumber seperti itu. Juga mungkin literatur sama. Kami bisa cari sumber online. Hari ini itu sudah ada banyak online dari inisiatif-inisiatif pribadi, juga dari lembaga-lembaga official. Nanti saya kasih dua contoh. Tapi juga dengan sumber online, kami harus kritis sekali. Karena siapa bikin sumber ini? Itu pilihan apa untuk put something online? Kalau ada orang pribadi yang itu seperti kemarin saya ketemu orang Maluku Belanda yang senang-senang untuk bikin satu website dengan foto-foto kuno Maluku dan dia posting semua tapi tidak ada data, tidak mengerti apa, kami tidak tahu ini apa dan karena kami tidak tahu itu jadi satu sumber jelek karena kami tidak bisa mengerti. Nah, tapi juga ada kadang-kadang ada orang yang posting online karena mereka punya posisi politik atau mereka ada kepentingan dan mereka pakai website ini untuk menjelaskan atau mendorong mereka punya posisi atau statement. Nah, kami harus ini seperti sumber kritik. Ini tapi setiap sumber maupun arsip atau literatur ini sumber online kami juga harus kritis. Kemarin saya wawancara orang Maluku di orang Maluku muda dan dia bilang dan dia cerita sesuatu tentang sejarah dan dia bilang saya tanya itu bagaimana kamu tahu ini ilmuwan dari mana? Dia bilang dari TikTok dan di TikTok seharusnya
benar karena di TikTok tidak boleh bohong. Ya itu mungkin benar, tapi TikTok hanya beberapa detik aja. Ini tidak ada banyak, ada tidak cukup luas. Dan ya itu mungkin ada moral tidak boleh bohong di TikTok, tapi bagaimana kami tahu ini tidak bohong? Nah, seharusnya juga tapi itu yang TikTok bisa jadi satu eh, momen untuk cari lebih lengkap, lebih ke dalam. Nah, karena itu saya tidak bilang tidak boleh, ya. Seharusnya saya lihat, saya juga mau pakai TikTok, saya juga dengan website dan social media, tapi saya selalu coba untuk dapat lebih informasi tentang belakang orang yang menulis atau posting atau saya cari cari yang lain. Ada wawancara itu saya kira juga cukup luas. Tapi seperti tadi saya sudah bilang, itu kami harus kritis kepada sumber yang mana mau dipakai. Kami selalu itu, dan eh, kami juga harus lihat ada yang tidak ditulis, ada yang masih damai dan lain-lain. Eh, Bagaimana kami bisa identifikasi arsip atau responden untuk wawancara? Kalau saya itu biasanya saya cari di literatur. Kalau saya baca buku dan saya juga lihat di referensinya. Kalau mereka bilang itu mereka mungkin ada referensi untuk satu arsip nasional Indonesia atau arsip di atau arsip di Universitas Negeri Padang. Saya tidak tahu apa ada arsip, tapi ada saya satu cara untuk cari identifikasi arsip, tapi juga uh, coba untuk mengerti dari sendiri. Kalau saya umpamanya itu yang S3 saya bilang untuk mengerti perkembangan gerakan nasionalisme orang Maluku, saya harus juga cari uh, dan hubungan dengan di negeri Belanda. Saya cari di arsip-arsip pemerintah Belanda. Ada gerakan orang Maluku di Belanda. Saya cari apakah ada arsip gerakan orang Maluku di Belanda. Nah, itu yang seperti itu kami harus identifikasi. Untuk responden, untuk kalau mau wawancara, dan saya kira ada lebih banyak cara untuk dapat identifikasi arsip. Um, itu yang untuk responden, kalau ada kemungkinan untuk sejarah lisan, kami ada kami cari lewat organisasi itu, yang tapi itu seperti tadi, atau organisasi gerakan, kami tanya ketum kami sendiri siapa yang bisa tambah ilmu, siapa yang penting, dan selain-lain untuk cari informasi. Dan itu saya kira itu juga penting untuk mengerti bahwa tidak selalu orang pemimpin tahu yang tahu semua, karena kadang-kadang kami seperti tadi gerakan Maluku, kalau saya mau mengerti mobilisasi, saya harus tanya orang memimpin, karena dia punya ide bagaimana dia mau coba untuk mobilisasi orang. Tapi saya juga harus wawancara dengan orang yang ikut, yang dimobilisasi. Karena kalau memimpin bilang saya bikin begitu-begitu supaya orang ikut gerakan saya harus tanya orang yang ikut, kenapa kamu ikut? Kenapa kamu sensitif untuk ideologi ini? Apa yang kamu cari di dalam gerakan ini? Nah, maksud saya harus coba untuk dapat dari beberapa hal. Nah, kalau saya stay dengan contoh ini, satu gerakan saya wawancara orang pemimpin. Mereka punya ide tentang mobilisasi. Saya wawancara orang yang ikut, kenapa mereka sensitif, mereka mau gerakan, kenapa mereka mau ikut. Tapi saya juga cari arsipnya gerakannya, supaya saya lihat ada lapor dari Destir, ada lapor dari Dewan, dan saya cari mungkin gerakan ini punya pamflet
mungkin mereka punya jurnal, mereka punya majalah. Nah, ini semua ada sumber-sumber untuk mengerti kenapa satu gerakan jalan berkembang ke arah apa dan selain-lain. Dan seperti sumber kritik yang tadi saya bilang ke itu yang arsip, kami juga harus tanya kalau wawancara dan ada responden, ada kepentingan mereka sendiri. Karena kadang-kadang kalau saya wawancara orang tentang gerakan mereka mau mau menjelaskan mereka punya posisi dan mereka punya hasil yang cukup baik dan selain-lain. Ini semua itu masih kalau saya harap itu yang dengan contoh seperti S3 saya bisa lihat bahwa dari masalah saya ke pertanyaan riset, saya ke sub questions, saya ke teori, saya ke metode seperti tadi yang contoh dari gerakan. Ini yang ini semua terkait dan ini bukan seperti yang awalnya saya bicara tentang mahasiswa yang mulai dengan statement-statement itu masa kini semua fokus ke posisinya orang wanita dan lain-lain. Ini kami mulai dari masalah karena dan kalau begitu itu jadi satu penelitian cukup konsisten, ya. Dan mungkin awalnya saya pikir ya bicara tentang kekerasan tentara Belanda di Indonesia atau tentang nasionalisme Maluku ini 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 merasa seperti tidak ilmu, uh, tapi itu dasarnya ilmu. Nah, itu saya kira itu yang penting dalam proses operasionalisasi ini. Itu penting sekali untuk uh, asumsinya harus jadi eksplisit. Tidak hanya asumsi tapi juga bias. Apa yang saya mau maksudnya saya dengan ini, kalau saya mulai dengan riset tentang kekerasan Belanda di Indonesia, mungkin saya sudah ada ide. Dan upamanya ada teman kerja saya yang ikut dalam program ini, dia turunan orang Indo-Eropa. Opanya ikut kenal. Atau mungkin ada lain yang opanya meninggal sewaktu kekerasan, sewaktu bersiap, periode bersiap. Dan dia harus mengakui bahwa mungkin pengalaman itu atau cerita-cerita itu di dalam famili bisa mengganggu dia punya analisa. Nah, menurut saya itu tidak usah, tapi kalau kami orang riset, orang ilmuwan, dia tahu dan dia mengerti posisinya dan mungkin ada asumsi, dia bisa lolos dari asumsi. Nah, sewaktu saya mulai dengan S3 saya gerakan politik Maluku di Belanda, ada orang-orang lain yang bilang, waduh ini topik-topik yang cukup interesting, cukup baik. Karena kenapa ini interesting? Interesting karena kami mau tahu kenapa orang Maluku muda ikut mimpian mereka punya orang tua. Maksudnya, menurut dia, idea politik nasionalisme bukan idea politik, tapi mimpi. Seperti hantu. Nah, kalau kami mulai dengan ide ini itu satu ideal, itu hantu-hantu saja, nanti kami tidak mengerti. Nanti kami tidak mengerti perspektif orang yang ikut. Nah, saya kira itu yang dan biasnya juga. Saya seorang Maluku, bukan. Saya seorang bule. Saya mau bilang, saya seorang Maluku Belanda. Aduh, saya sudah terlalu lama di Ambon. Saya seorang Belanda dan pendidikan saya Belanda dan mungkin saya identifikasi dengan Belanda lama dan saya coba untuk mengerti posisi atau perspektif dari lain. Tapi saya selalu harus pikir itu biasnya saya apa. Oke, sedikit tentang latar belakang saya.
tahun 77 awal, saya ikut gerakan Maluku, anak-anak Maluku, pemuda Maluku. Ini namanya Gerakan Patimura. Saya jadi aktivis. Saya tidak, kami itu gerakan keturunan kami tidak ikut dalam ide separatisme, tetapi sesudah saya S3, riset S3 saya harus hati-hati karena ada risiko. Mungkin saya membesarkan posisinya saya punya saya punya gerakan. Karena saya tahu lebih banyak tentang gerakan Patimura. Mungkin nanti saya membesarkan inputnya atau impactnya dari organisasi-organisasi lain. Nah, tapi karena saya sudah mengerti saya punya posisi ini dan saya awas hati-hati dengan kalau saya menulis tentang gerakan Patimura, saya kira saya bisa lolos. Tapi seharusnya kritis tentang sumber tadi saya bilang, tapi kami juga harus kritis tentang kami sendiri. Nah, satu contoh lagi, ini sewaktu kami ada program penelitian tentang kekerasan tentara Belanda di Indonesia, kami kerjasama dengan Indonesia. Nah, ini teman-teman kami di Indonesia bilang, wah ini aneh ya, ini pertanyaan tentang kekerasan tentara Belanda di Indonesia. Untuk kami tidak penting, karena kami sudah tahu ada kekerasan. Tidak untuk kami tidak usah ini soalnya ini problemnya orang Belanda sendiri. Kami orang Indonesia mereka bilang punya pertanyaan yang lain dari kami punya perspektif lain. Nah, saya kira itu yang penting untuk mengerti ada bias, ada asumsi dan seperti kritik sumber kami juga harus kritis kepada kami sendiri juga. Dan kami harus menjelaskan posisi kami sebagai orang riset. Seperti tadi saya cerita. Karena dulu saya ikut dalam gerakan Patimura, bagaimana saya punya posisi? Bagaimana itu influence kepada saya punya riset? Kalau saya lihat di Indonesia ada banyak mahasiswa atau orang ilmuwan yang riset di wilayah asal mereka. Tapi maksudnya mereka juga terkait. Mereka juga ada apa? Mereka juga di dalam uh, masyarakat dan hubungan dan relasi dan jaringan dan seharusnya pikir apa tuh impactnya, apa tuh dampaknya dari posisi ini. Nah, saya kira itu dulu kalau ada ilmuwan ada riset itu aneh karena dulu mereka pikir kalau kami bikin riset kami netral dan objektif dan lain-lain. Nah ini sorry tapi itu tidak terjadi. Ini semua orang subjektif, semua orang tidak netral, semua orang punya posisi dan maupun sumber kritik maupun dan kalau itu karena itu tadi saya bilang itu penting untuk mulai uh, pikir tentang riset dari masalah atau soal, tidak dari itu yang masa kini empowerment orang perempuan penting, karena itu sudah ada asumsi, ada bias, karena sudah ada satu arah. Tapi kami harus lihat itu baik untuk mulai, tapi mungkin pertama kali kami berdiskusi dan ada masa ide ini, oke, buang sebentar supaya kami bisa ke lapangan untuk lihat masalah yang mana kami mau riset dan terus pertanyaan apa yang kami mau riset dan sub questions kami mau riset dan selain-lain. Nah, oke. Saya kira itu yang penting. Tapi terakhir, saya pikir itu yang saya mau kasih 3 contoh sumber online. Tapi maaf, saya tidak ada waktu cukup banyak untuk cari contoh-contoh bahasa Indonesia. Uh, ini tapi untuk menjelaskan bahwa ada banyak sumber-sumber online yang bisa dipakai. Yang pertama, saya tidak tahu ini jalan. Ini namanya Delver.
Ini maaf, ini bahasa Belanda. Ini satu sumber yang mana semua apa surat kabar, buku dan majalah Belanda sudah digitized, sudah digital, bisa masuk dan saya kasih contoh, saya ambil surat kabar dan itu mereka tanya itu surat kabar itu cari di surat di abad 17 sampai 6 sampai sekarang. Nah, ini surat itu mau cari apa? Ini periode. Nah, ini kami dari 16 nah, 16 18 itu sampai 2005. Nah, kami bisa cari umpamanya saya mau apa? Saya cari Padang. Saya takut terlalu banyak. Ini ada 1.015.931 artikel yang tentang Padang, dan saya itu di ini saya bisa lihat sedikit tentang ini tentang famili, ini pernikahan, kelahiran dan meninggalkan orang yang berangkat, dan ini itu sama stelling van de Minangkabauraad itu siapa yang di Dewan Minangkabau. Atau Ini mungkin di bisa dicontohkan, Prof. apa? Atau kita bisa contohkan secara online, bisa screen, Apa? atau bisa di-share, atau bisa di-share Yang ketika membuka slide. sekarang tidak dilihat. Lihat apa? Itu online apa sekarang? Excuse me, maksudnya link ini bisa dibuka enggak, Prof? Saya sudah buka. Iya, sebagai contoh, sebagai example. Itu saya sudah kasih example, bisa lihat example atau tidak? Oh gitu ya. Tapi saya bisa nanti saya share link. Itu maksudnya Share di nanti mau chat share. aja, Prof. Bisa juga share di wall chat, di fitur chatting. Ya, ya. Ya. Yap. Eh, Kopas aja, Prof. Di copy paste aja, Prof. Mohon maaf. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ini itu nanti saya share semua. Tapi itu sekarang itu untuk contoh saja. Oke. Tapi bisa lihat tuh, bisa ini karena saya mau ke ini di Sumatera Post, namanya surat kabar tanggal 26 bulan Juni 38. Nah, itu masih Prof. Ya. Prof. Ridus, mungkin Prof. Ridus, Ya. slide-nya di-exit dulu. Nah, nanti baru bisa ditayangkan secara online. Oke, itu kami stop sharing sekarang. Ya. Nah, tunggu ya. Ini sebetulnya ada beberapa, tapi saya nanti kami bisa lanjut. Ada foto, ini koran, ada foto, tapi saya juga mau ini seperti mau share ini karena penting untuk apa? Not this one. Ada banyak buku sudah ada open access. Ya. Itu seperti ini dari Amsterdam University Press. Ada banyak buku yang
aduh, I'm making a mess out of this, I think. Sorry. Ini. Seperti kemarin di kuliah umum saya bicara tentang meniti arti. Ini ada meniti arti, bukunya di press, dan ini juga di download on open access platform. Saya mau kasih contoh ini karena saya mau menjelaskan bahwa tidak hanya online ada sumber-sumber yang seperti arsip, tapi juga bisa dapat buku-buku yang sudah cukup banyak online. Ya. Ini seperti 2 contoh terakhir untuk hari ini. Oke. Itu sudah. Terima kasih Prof. Fridus, luar biasa. Dan silakan jika Bapak Ibu di online dan mahasiswa di dalam kelas, jika ada yang ingin bertanya tentang apa yang dipaparkan oleh Profesor Fridus di dalam materi kita hari ini. Dan materi ini sangat membantu mahasiswa kita di metode sejarah untuk bisa memperbaiki proposal penelitian yang sudah dirancang dan diberi waktu sampai tanggal 27 untuk memperbaiki proposal yang sudah Anda siapkan. Jadi ini penguatan terus setelah Anda presentasi secara individu. Nah, nanti kita akan pilih 3 terbaik dari semua proposal yang masuk untuk presentasi kepada Prof pada hari Jumat nanti tanggal 29. Nah, kita berharap anak-anak kita punya minat meneliti yang baik dan mereka bisa menjadi mahasiswa yang punya kapasitas yang lebih baik di kedepannya. Terima kasih Profesor Fridus. Silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Dan mahasiswa juga silakan disiapkan pertanyaannya. Ayo, luar biasa, Prof hari ini 1,5 jam memaparkan bagaimana cara meneliti yang baik dan bagaimana cara membuat proposal yang baik. Silakan. Dan ini materi yang kalian pelajari selama 1 semester yang dirangkum selama 1,5 jam oleh Prof Fridus. Ayo, silakan. Ayo, mana dia yang masih ragu-ragu dengan proposalnya? Rasid, Ihsan barangkali? Sakinah? Ayo, Ya. Siapa dong? Oke, Prof, ini ada Meti, mahasiswa kita, Betri. Mahasiswa kita ingin bertanya. Silakan Betri. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu dan juga Profesor. Jadi di sini kami kan sudah menyiapkan proposal. Sebenarnya dalam proposal saya masih kesulitan dalam menentukan metode dan teori apa yang digunakan dalam riset saya iya. Jadi saya tuh masih kesulitan dalam menentukan metode dan teorinya, Prof. Karena saya cukup berbeda dengan riset yang Profesor lakukan. Saya itu membahas mengenai sejarah lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini tentunya berkaitan dengan geografi. Jadi mohon bimbingannya untuk Ceritakan sedikit proposalnya. iya. Jadi proposal saya itu tentang sejarah banjir yang yang terjadi karena luapan sungai yang ada di kabupaten saya sendiri, yaitu tepatnya Sungai Sangir Batanghari. Terus oleh karena itu saya mohon bimbingannya dalam menentukan metode dan teori apa yang baiknya saya gunakan, Prof. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, siapa lagi? Ihsan, silakan.
Halo. Izin bertanya, Prof, terkait ini apa namanya judul penelitian. Namanya dulu. Oh ya, perkenalkan nama saya Iksan Maulana dari jurusan Sejarah angkatan 2021, Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait proposal yang akan saya ajukan dalam proposal penelitian ini mengangkat tentang studi sejarah pemikiran, Prof. Jadi ada buah pemikiran dari Presiden pertama Indonesia yaitu kita kenal Conference of the Emerging Force. Nah, yang ingin saya kaji berkaitan dengan bagaimana sejarah pemikiran dari munculnya Conference of the Emerging Force ini gitu. Dari sudut pandang politik luar negeri dari Presiden pertama Republik Indonesia. Cuman yang masih saya agak bingung sampai sekarang itu terkait batasan temporal atau rentang waktu yang akan saya pakai dalam mengkaji sejarah pemikiran ini. Karena kalau secara instansi Konevo itu hanya lahir kurang lebih tidak sampai 2 tahun, Prof. Tapi karena yang ingin saya kaji adalah pandangan dan gagasan Soekarno dalam pandangannya terhadap politik luar negeri masa itu, saya ingin meminta saran dari Prof bagaimana saya harus menentukan batasan temporal dalam kajian yang akan saya lakukan. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Terima kasih Ihsan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di online ada yang ingin bertanya, silakan. Iwel, ya silakan. Ya. Oke, thank you, Prof. Benarkan nama saya Yol Agung, angkatan 21, yang mana kan proposal saya sendiri mengkait tentang sejarah kebudayaan, Prof. Seperti yang banyak membahas gitu kan, sejarah kebudayaan lebih patokannya dengan menggunakan sumber-sumber primer, sumber-sumber lisan lah. Jadi yang pengen saya tanyakan kan, Prof, dalam kita menseleksi kritis dalam sumber lisan tersebut kan pasti ada kayak perbandingan waktu, usia sumber lisan tersebut, Prof. Kayak perbandingan dari sesuatu yang kita tentunya kayak ada info. Saya membahas tentang tradisi suku Batak, Prof, tentang tradisi Orjobius. Yang mana kan kalau kita melihat tentang tradisi ini pasti temporal batasan waktunya pasti terlampau panjang atau terlampau lama gitu, Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kan bagaimana saran atau bisa mikrofon sedikit jauh dari bibit karena dan pelan-pelan itu tidak ada kereta api yang kami harus ikut, bisa ada waktu. Oke, Prof. Oke, Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kan proposal saya berkaitan dengan sejarah kebudayaan gitu, Prof. Lebih tentang kayak tradisi upacara adat istiadat lah, Prof. Jadi kan tradisi upacara adat ini kan sumber primernya yang berbentuk tertulis atau naskah-naskah kuno ini kan ada juga, Prof. Tapi saya juga akan menggunakan yaitu sumber-sumber lisan dengan cara mewawancarai kayak petua-petua adatnya itu, Prof. Jadi kalau kita ketahui petua-petua adat ini kan pasti sudah ada kayak ingatannya yang sudah rapuh dan juga perbandingan apa yang beliau katakan atau petua-petua ini katakan tidak ya tidak sesuai lah dengan apa yang saya tanyakan gitu, Prof. Jadi kayak bagaimana sih cara kita untuk menelaah secara kritis lah usia dari sumber lisan yang ingin kita pertanyakan tersebut, Prof, terhadap orang yang kita wawancara inilah, Prof, dengan melihat tadi kan Prof sudah ada menjelaskan tentang pertanyaan-pernyataan riset yang kritis gitu, Prof. Jadi yang saya pertanyakan gitu dia bagaimana kayak sarannya gitu kita untuk melihat usia dari sumber lisannya nih, Prof. Mungkin segitu, Prof, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Prof. Oke, Prof, kita ada 3 pertanyaan dari mahasiswa yang ada di dalam kelas. Yang pertama, Betri.
dia menulis tentang sejarah banjir yang ada di Solok Selatan, dan dia punya problem untuk merumuskan masalahnya bagaimana, karena dia mengidentifikasi bahwa banjir itu selalu terjadi dan tidak teratasi, dan itu dialami oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, kemudian Ihsan menulis tentang pemikiran politik luar negeri Soekarno mengenai Ganevo, yaitu Konevo tentang bagaimana Soekarno menggunakan olahraga sebagai bagian atau media untuk menunjukkan eksistensi Indonesia dalam menghadapi hegemoni Barat ya. Nah, kemudian Yul itu bicara bertanya tentang bagaimana cara dia untuk melakukan klasifikasi terhadap informan ketika dia melakukan riset tentang kebudayaan, karena dia punya kesulitan untuk mencari kebenaran informasi berdasarkan kepada usia informan dia di lapangan. Itu barangkali Prof yang bisa saya rumuskan. Silakan Prof. Nah, terima kasih untuk pertanyaan semua, dan itu saya kira itu karena saya kira itu yang penting, karena ada itu yang kesulitan dalam menulis proposal, dan untuk berarti ya sekali apa yang Petri. Bravo. Bravo, Betri. Maaf. Petri. Oke. Itu kalau saya mengerti betul, itu yang tentang sejarah banjir, tapi mungkin pertanyaan riset kamu belum cukup detail. Ya. Karena kalau saya saya itu yang saya mengerti itu yang itu, karena itu terkait dengan geografi dan lingkungan. Tetapi kamu mau meneliti apa di dalam sejarah? Itu hanya itu sejarah banjir ya, oke, itu itu seperti setiap tahun ada banjir. Tapi itu sejarah apa? Ini kamu mau tahu bagaimana orang adaptasi, atau kamu mau tahu ada perbedaan antara ini ada apa banjir sekarang lain dari dulu, atau mungkin banjir lebih sering dari dulu. Nah, itu yang, dan kalau sudah ada lebih detail, kamu baru bisa mengidentifikasi siapa yang harus wawancara atau siapa harus cari informasi di mana. Umpamanya, kalau mau lihat apakah, karena ada itu idenya, ini kenapa saya bilang mungkin masa kini ada sering ada banjir karena ada climate change. Ini latar, itu bukan asumsi, saya tidak bilang itu begitu, tapi karena ada climate change, saya ingin tahu mungkin ada perbedaan itu. Dan kalau saya cari itu, kalau pertanyaan saya, kamu ada kebanggaan itu kenapa, dan kami lihat ada lebih sering, bagaimana bisa tahu? Karena harus baca koran, karena biasanya dilapor di koran. Bisa tanya yang orang yang tinggal di situ, wawancara dengan mereka, ada mereka pengalaman mereka dengan banjir, dan cerita-cerita mereka punya orang tua tentang banjir, supaya bisa gambarkan itu sejarahnya. Nah, saya kasih contoh satu teman mahasiswa saya, dia peneliti di Lombok, orang petani, bagaimana mereka antisipasi ke climate change. Mereka bilang itu sekarang itu panen tidak seperti dulu. Dulu ada itu jelas ya, itu jelas karena kapan itu juga di Ambon. Itu, kapan musim hujan, kapan tidak. Tapi sekarang sudah sedikit mengganggu. Itu it's not regular. Tapi sebetulnya sudah 10 tahun tidak seperti ini. Maksudnya itu sudah lebih lama. Nah, ini kami bisa paham tapi harus sedikit lebih, itu sejarah terlalu luas. Sejarah banjir, tapi apa?
bagaimana orang itu mau lihat bagaimana itu lebih sering atau mau lihat apakah dampaknya lebih kuat atau mau lihat bagaimana masyarakat yang diterima dengan banjir. Itu baru bisa, itu yang seperti tadi saya bilang, kamu sudah ada masalah, sudah ada riset pertanyaan cukup lengkap, tapi yang sub question belum ada. Nah, baru kalau ada sub question, operasionalisasi dengan teori dan metode bisa didapat. Saya itu yang untuk Petri. Isan itu yang saya mengerti karena Gonevo itu yang satu organisasi yang aneh sekali. Dan sebetulnya itu hanya 2 tahun. Tapi saya pikir kalau mau bagaimana harus riset dengan batasan temporal ya, itu karena hanya 2 tahun. Bisa kira itu juga tergantung kamu punya pertanyaan, karena ini sejarah pikiran Soekarno. Kenapa dia bikin Gonevo? Dan bisa damping dengan organisasi lain supaya bisa lihat itu posisinya Gonevo compared with Asia Afrika. Itu yang di konferensi Bandung. Setelahnya Asia Afrika ada gerakan yang lanjut dengan wartawan yang pergi ke mana-mana untuk kerjasama. Ini juga maksudnya itu saya mau bilang itu sudah satu hal untuk lebih persis dalam pertanyaan, karena oke, kamu bisa pilih, kamu bisa menulis sejarah Gonevo, itu idenya dari mana, mereka bangun bagaimana, siapa yang ikut, dampaknya apa, itu kegiatan apa. Nah, ini seperti satu potret Gonevo. Atau kamu mau lihat posisinya Gonevo di dalam pikiran atau idenya atau politiknya Soekarno tentang dia mau berubah dunia karena ada 2 pihak, Barat dan Timur, dan dia mau itu yang cara yang the independent or the non aligned countries gitu. Nah, ini Gonevo seperti satu contoh, atau di dalam prosesnya itu pikiran dia lebih luas atau mau menulis kasus Gonevo. Ini satu pilihan. Dan kalau hanya mau menulis tentang Gonevo, itu yang temporal batasan tidak ada problem. Karena itu eksisnya hanya 2 tahun. Terus tapi kalau yang lain harus nanti ada pertanyaan lain. Dan kalau itu yang mau menulis hanya tentang Gonevo, itu juga cukup interesting. Tapi itu yang sub questions adalah itu kenapa, dari mana, kenapa waktu ini itu bisa, dan mungkin juga kenapa itu tidak lanjut. Kenapa itu hanya 2 tahun. Nah, itu seperti tadi, saya mau mengerti perkembangan gerakan Maluku di Belanda, saya bilang ada impact dari internasional dunia. Nah, itu yang kenapa itu Gonevo juga tidak lanjut, mungkin karena internasional dunia tidak paham atau mereka melawan. Karena kalau saya tidak salah itu di sewaktu Gonevo ada diskusi dengan Olympic Games, dan ada internasional, itu stres internasional cukup banyak. Nah, karena itu seperti ada banyak negara-negara Barat yang tidak mau kirim orang ke olahraga atlet ke Gonevo. Tapi cukup banyak untuk peneliti, tapi saya kira itu yang sejarah Gonevo oke, tapi ada mau apa? Mau kasus itu seperti contoh ke dalam pikiran dan politik luar negeri Soekarno atau kasus Gonevo. Dan kalau
ini dan dua-duanya jadi tidak ada soal dengan batasan temporal lagi. Karena satu jadi satu kasus, satu contoh, dan yang lain kamu tidak hanya tapi kamu fokus ke satu aspek dalam politik Soekarno luar negeri. Ini juga operasionalisasi. Luar biasa, Prof. Terima kasih. Aisyah, masih ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada. Boleh dilanjut diskusi. Boleh. Lihat ke kamera, jangan ke sini. Baru Oke, Prof. kelihatan wajahnya. Menarik tadi saran dari Prof. Antara saya harus mengkaji tentang sejarah Konevo secara Ya. instansi atau pemikiran Soekarno tentang Konevo itu ya, Prof. Sebetulnya saya tertariknya kepada pembahasan mengenai pemikiran Soekarno tentang Konevo ini, Prof. Karena Konevo ini kan sebetulnya dari hasil saya mencoba untuk membaca dan berhipotesa gitu. Itu sebuah output akhir dari termasuk KTT, termasuk Ganevo, Games of New Emerging Force, termasuk juga gerakan non-blok yang digagas Soekarno dan beberapa kepala negara lainnya. Nah, cuman kan sayangnya Conference of New Emerging Force ini yang digadang-gadang sebagai pesaing dari PBB pada saat itu, ketika Soekarno kecewa terhadap terhadap kebijakan-kebijakan Dewan Keamanan PBB masa itu, Prof. Nah, menurut Prof, bagaimana Prof kalau misalnya pemikiran yang saya kaji itu pemikiran Soekarno tentang Conference of New Emerging Force ini, Prof? Saya tidak harus jawab, kamu sudah jawab. Ini sebetulnya itu tadi saya bilang itu penting untuk menjelaskan kami punya asumsi dan ide. Kamu tadi bilang kamu bilang saya senang Ganevo. Karena itu di dalam Soekarno ada beberapa hal-hal dia mau coba, ada beberapa kegiatan dia bikin. Ganevo ada satu, tapi kamu bilang sayang itu tidak lanjut, tapi mungkin karena PBB ada ini pertanyaan itu kenapa itu tidak lanjut? Itu kamu mau tahu? Iya. Itu yang kamu mau tahu. Itu yang jadi kamu punya pertanyaan. Nah, maksudnya kamu harus lihat itu dunia internasional itu Ganevo diterima oleh dunia internasional PBB dan pihak-pihak yang lain. Bagaimana? Dan itu intinya Soekarno dengan Ganevo itu apa? Karena itu dia mau berubah atau dia mau input dan dia mau ganti itu apa hegemoni di dunia. Itu kenapa mereka tidak mau, mereka itu Ganevo tidak mau diterima. Itu yang pertanyaan. Kamu sudah balas sendiri. Jadi itu belum apa? Sorry, Ibu. Sudah menjawab pertanyaan ya Prof ya. Jadi pertanyaannya sudah ada jawabannya ya. Oke, Itu di dalam menjelaskan Islam juga sudah ada. Itu yang key kunci untuk lihat apa yang kamu mau meneliti. Dan dari itu kamu bisa cari yang arsip atau ya harus bicara dengan siapa dan lain-lain. Terus ada Ayu ya, Yul. Yul. Ya. Yul. Oh ya, ini tentang isi adat istiadat dan sumber lisan. Bagaimana dengan usia orang? Itu kalau saya bilang kritis, kami harus kritis, tapi kritis maksudnya kami harus ini tidak tentang ada orang yang bisa menjelaskan yang kebenaran atau gimana, tapi kritis kami harus itu seperti kami harus paham informasi kami dapat dari sumber-sumber dengan pikiran kritis. Kalau saya senang karena itu yang topiknya karena kami di Maluku juga kemarin ada ikut satu proyek
dari Jerman mereka, oke, saya menjelaskan sedikit. Ada proyek itu Freiburg Expedition tahun 1910 sampai 1912. Mereka datang ke Siram, mereka ambil banyak objek-objek dan ada orang, mereka coba, ada catatan tentang bahasa lokal, ada orang yang itu mereka bilang itu asisten untuk orang Maluku, orang Siram, Markus Maloko. Dia juga menulis buku harian dan diikut balik ke Jerman, dan setelah 1 tahun dia pergi ke Afrika dan dia hilang. Tapi sekarang mereka sedang untuk berhubung semua koleksi yang dari Freiburg Expedition dulu. Itu kena ada di museum beberapa dan lembaga-lembaga apa. Dan mereka cari informasi. Nah, ini sudah, itu juga mungkin tidak tentang adat istiadat, tapi tentang informasi yang juga lokal. Kami diskusi dan kami ada satu hal yang penting. Kami harus hargai informasi yang ditulis di arsip dengan local knowledge. Ini satu, itu yang penting. Karena local knowledge selalu dinamis juga bergerak. Ya, itu yang kamu bilang, usia sudah tua mungkin tidak masih ingat semua, dan mungkin ceritanya dia sekarang lebih lain dari sewaktu dia masih 60, dan mungkin bapaknya atau opanya. Tapi itu yang ditulis juga ditulis satu momen. Nah, kami sekarang di dalam ilmu sosial dan sejarah, kami harus sudah di satu tempat kami bilang itu yang ilmu lokal harus dihargai seperti orang, dan kami harus mengerti bahwa ilmuwan tidak ada primordial ketahuan. Ini semua selalu di dalam proses. Nah, kalau ini adat istiadat, ini adat istiadat untuk hubungan antara orang di dunia, tapi juga dengan kosmologi dan selain-lain. Sebetulnya itu adat istiadat selalu juga dinamis, karena situasi sekarang lain dari dulu. Maksudnya adat istiadat adjust to the present day. Nah, dan untuk kembali ke pertanyaan, kalau saya di posisi you, saya pikir kalau saya bisa ketemu dengan orang yang sudah tua, saya ingin wawancara dengan dia. Tapi kalau nanti saya bikin analisa, saya sudah coba untuk mengerti, ini ada yang white spot, dia tidak bisa, atau ini mungkin diganggu karena ada pengetahuan yang dia dapat dari sumber yang lain. Nah, itu untuk paham dan interpretasi atau analisa wawancara cukup baik. Penting untuk sewaktu wawancara tanya, kalau bisa dia dapat informasi dari mana, atau dia supaya ada sedikit lebih latar belakang ketahuan dia. Kenapa? Karena seperti kemarin saya wawancara orang Maluku di Maluku, yang domisili di Maluku, tentang orang Maluku di Belanda, itu dia terima mereka gimana. Kadang-kadang dia bicara apa yang dia bicara kepada saya tahu itu tidak benar, tapi saya tidak bilang kepada dia itu tidak benar, tapi saya coba untuk mengerti kenapa dia bicara begitu. Saya tanya, itu kamu dapat petang apa bisa menjelaskan sedikit lebih, nah supaya dia cerita lebih, dan nanti kalau saya mau pakai wawancara ini, saya mau pakai untuk analisa, saya sudah tahu, ini dia lihat seperti ini, tapi ilmunya terbatas. Nah, itu seperti kritis. Nah, kritis tidak, kalau saya bicara, kami harus kritis ke responden maupun juga di arsip. Kalau wawancara, kami juga harus dengar against the grain and with the grain. Itu seperti baca arsip. Nah, tapi
penting menghargai itu yang, dan saya kira itu yang kalau bisa wawancara orang yang itu seperti itu yang Ganevo ya. Itu satu kali saya sewaktu ada saya kegiatan di Belanda tentang Asia Afrika, saya undang dua orang yang dulu yang ikut Asia Afrika. Saya tahu, saya wawancara di satu kegiatan, satu seminar. Tapi satu dari mereka tidak ingat berapa banyak, dan akhirnya saya lihat bahwa dia sebelum saya bawa dia ke kegiatan, dibaca-baca banyak buku supaya dia bisa menjelaskan jelas. Nah, maksudnya itu bukan tentang dia pengalaman, tapi itu ceritanya tentang apa yang dia baca. Nah, itu yang penting. Kami bisa kritis dengan itu. Ya, ini. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Saya rasa apa yang jawaban yang Prof berikan sudah sangat luar biasa untuk pertanyaan dari 3 mahasiswa tadi. Silakan jika ada pertanyaan terakhir satu saja sebelum kita, karena ini sudah 2 jam, kasihan Prof Ridus sudah sangat lama. Silakan jika ada pertanyaan penutup dari Bapak Ibu yang online, kita beri kesempatan yang ada di Zoom. Sepertinya nggak ada Bu Wati. Terima kasih banyak nih Bu Wati dan tim ya sudah mengikuti perkuliahan ini. Prof Ridus terima kasih banyak sudah membersamai kegiatan kuliah internasional mahasiswa. Itu saja Bu Wati dari kita di departemen. Alhamdulillah ini sudah terrealisasi kegiatan kita kuliah internasional, dan ini merupakan kebanggaan bagi kami nih kepada Prof Ridus ya. Semoga di masa datang masih berlanjut ya Bu Wati. Dari saya itu Bu Wati, karena nanti kita arahkan mahasiswa untuk memanfaatkan momen ini agar dapat menghasilkan proposal yang berkualitas pada mata kuliah metode penelitian sejarah ini. Sekian saja Bu Wati, Prof Ridus dari saya, sekalian juga mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kadep. Bu Kadep ini Prof Kepala Departemen. Jadi kami biasa panggilnya Kadep. Oke, Ya, baik. tahu. Saya duduk di rumah sama Kepjur. Kepjur, Kepala oke. jurusan. Jurusan. Terakhir tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mereka malu-malu, Prof. Jadi kita berharap nanti di hari Jumat kita minta waktu Prof kembali. Kita akan membahas proposal mahasiswa. Tentu kita akan seleksi dulu mana proposal yang sudah siap untuk dipresentasikan dan meminta bantuan kepada Prof Ridus untuk membedahnya, sehingga anak-anak ini bisa lebih baik untuk melakukan penelitian skripsi mereka, karena sekarang mereka sudah semester mau 7, Prof. Jadi kalau sudah semester 7 artinya mereka sudah ready untuk seminar proposal dan untuk melakukan penelitian skripsi. Karena program di Departemen Sejarah itu mereka kuliah 8 semester dan kita berharap mereka bisa lulus tepat waktu. Makanya kita membuat mata kuliah metode sejarah diberikan di semester 6. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang bergabung di dalam Zoom, kita ucapkan terima kasih sudah berkenan bergabung. Kepada Prof Ridus, tadi Ibu Kadep sudah menyampaikan sepatah dua kata, dan saya sebagai pembina mata kuliah, sebetulnya mata kuliah metode sejarah dibina oleh tim di bawah Profesor Siti Fatimah, dan saya, kemudian ada Bapak Dr. Hendra Naldi, Ibu Azmi Fitricia PhD, dan Ibu Yelda Safrina M.Hum. Jadi kami tim pembina mata kuliah metode sejarah mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Prof untuk membimbing dan bergabung dalam International Lecture di Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama Ibu Wati. Selamat siang. Selamat siang.
Ya, sudah sih yang di depanan juga ya. Ya, Ya, di oke. Dan ya. kami lanjut hari Jumat ya. Ya. Ada kata penutup, Prof? Silakan. Tadi saya tidak, saya sudah bicara terlalu banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Selamat siang. Ya, Oke, istirahat ya. Oke, baik. ya, terima kasih. Sama-sama, Prof. Kepada seluruh mahasiswa, kita sudah mendengarkan ya materi dan sangat padat dari Prof. Ridus. Saya kasih waktu 2 hari memperbaiki proposal dan silakan disubmit di e-learning sebagai ujian akhir semester, dan itu berlaku untuk semua baik yang kuliah maupun yang MPKM. Ya, silakan sampai jumpa hari Jumat kita di ruangan ini jam yang sama. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Saya ucapkan banyak maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Bye-bye. Yo, thank you. Ya. Bagus. Oke, say hand sama Prof. Ridus. Habis. Dah ya. Oke, izin wae Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom. Terima kasih banyak. Izin buat terima kasih, bagus sekali. Sama-sama Bu, Lupa. Oke, Bu Ati. Oke, Pak Bayu, terima kasih. Ada Pak ini dari Jambi nih, kawan-kawan kita bergabung nih. Ada Bu Yelda. Ya. Terima kasih, ada Mia. Ya, ada Pak apa? Arif, jangan lupa set bapaknya Arif. Zoom-nya.